Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita masih belajar tentang lapisan bumi. Bagian yang kedua yaitu litosfer. Setelah mempelajari tentang litosfer, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan struktur penyusun lapisan litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yakni litos, batuan, dan spaira, lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada teori mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng. Yang pertama, teori pergerakan benua atau continental drift. Teori ini diajukan oleh Alfred Wegener. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau Pangaea. Sekitar 200 tahun yang lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Yang kedua, teori pergerakan dasar laut atau seafloor spreading. Teori ini diajukan oleh Harry Hess. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat, sehingga terjadi tubrukan antar lempeng.
Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Contoh, lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang panjangnya 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, litosfer adalah lapisan bebatuan yang menyelimuti bumi. 2. Salah satu bagian dari litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. 3. Pergerakan lempeng tersebut diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi. 4. Lempeng dapat bergerak saling menjauh maupun saling mendekati. 5. Salah satu efek dari adanya pergerakan lempeng adalah adanya gempa dan terbentuknya pegunungan berapi. Demikian penjelasan tentang litosfer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.